Halo Samprazan, seperti biasa, kita akan bahas cerita-cerita yang mungkin bisa dibilang ini adalah sejarah atau misteri yang memang tidak ada dalam catatan. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita tentang sebuah legenda Papua, atau dulu orang Lemurian menyebutnya dengan sebutan Fapfa. Seperti apa ceritanya? Mari simak video ini sampai selesai. Dahulu kala, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nuswantara atau Nusantara, terdapat sebuah pulau legendaris bernama Fapfa. Pulau ini memiliki cadangan emas terbaik di dunia. Bahkan hingga saat ini masih menjadi salah satu sumber emas paling berharga di dunia. Nama Fapfa sendiri berasal dari zaman purba, ketika pulau ini merupakan bagian dari benua raksasa yang hilang, yaitu Lemurian. Wilayah ini juga sering disebut sebagai Eldorado atau Eldorado, yang dalam mitologi melambangkan negeri makmur penuh kekayaan. Setelah sebagian besar benua Lemurian tenggelam akibat perang besar antara bangsa Lemurian dan Atlantis, beberapa fragmen daratan tetap bertahan. Selain Fapfa, ada juga wilayah-wilayah lain seperti Janavela, Zumatarina, Zulawesi, dan Borihina yang diyakini sebagai sisa-sisa kejayaan benua Lemurian. Bangsa Tarks, yang merupakan salah satu peradaban maju pada masanya, sering mengambil emas dari Fapfa untuk digunakan dalam teknologi canggih mereka. Emas ini bukan hanya sekadar logam mulia, tetapi juga bahan utama dalam pembuatan teknologi nanotech. Beberapa aplikasi penggunaannya adalah untuk badan pesawat induk. Emas digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat badan pesawat yang ringan namun sangat kuat. Selain untuk badan pesawat, juga sebagai senjata penghancur materi. Emas menjadi komponen penting dalam senjata yang mampu memanipulasi struktur materi. Emas juga digunakan sebagai bahan konduktif dalam pembuatan portal antar dimensi. Leluhur kita, bangsa Lemuria, juga menggunakan emas sebagai elemen kunci dalam teknologi mereka. Misalnya, Dehorpal. Dorpal adalah sebuah alat nanotech yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyembuhan dan manipulasi energi. Selain itu, emas digunakan sebagai bahan pelengkap dalam pembangkit energi piramida dan candi-candi kuno di Nuswantara atau Nusantara. Tidak heran jika banyak piramida atau candi ditemukan dekat tambang emas, karena lokasi-lokasi ini dipilih secara strategis untuk mendukung fungsi teknologi tersebut. Setelah bangsa Tarks meninggalkan galaksi Bima Sakti dan pindah ke gugusan bintang di sisi terluar galaksi, proyek pengambilan emas di Fapfa dilanjutkan oleh seorang tokoh legendaris dari Janvala Fatan, sekarang dikenal sebagai Jawa Wetan. Tokoh ini bernama Antarada, yang oleh para pengikutnya sering disebut Togok Tejo Mantri. Antarada memimpin operasi pengelolaan emas di Viapevia dengan cara yang sangat sistematis. Ia membawa ratusan orang dari benua Borihina yang sekarang dikenal sebagai Australia untuk bekerja di tambang-tambang emas Fapfa. Alasan Antarada memilih bangsa Borihina adalah karena mereka memiliki karakteristik fisik dan mental yang sesuai. Di antaranya adalah setia dan kuat. Mereka dikenal sebagai pekerja keras yang loyal
dan fisik yang kokoh. Tubuh mereka berkulit gelap, leher pendek, dan rambut keriting, yang diyakini sebagai ciri keturunan dari bangsa Bropa, salah satu ras kuno yang turut menyumbangkan genetik kepada manusia modern. Untuk mempermudah proses mobilisasi dan pengamanan logam emas, Antarada membangun sebuah dinding raksasa yang menghubungkan Faffa dengan Janevala Fatan. Dinding ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai benteng pertahanan untuk melindungi operasi tambang dari ancaman luar. Saat ini, sisa-sisa dinding tersebut diyakini berada di dasar laut dekat wilayah Maluku dan Papua. Pulau Faffa, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Papua atau Irian Jaya, tetap menjadi simbol kekayaan alam Nuswantara. Cadangan emasnya yang melimpah telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk perusahaan internasional seperti Freeport yang selalu berusaha memperpanjang keberadaannya di wilayah ini. Namun, di balik kilauan emasnya, Faffa menyimpan sejarah panjang yang syarat dengan misteri dan warisan peradaban kuno. Keberadaan tambang emas ini tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga pengingat akan kejayaan masa lalu bangsa Lemurian dan teknologi canggih yang pernah ada di bumi. Kisah tentang Faffa mengajarkan kita bahwa kekayaan alam tidak hanya berupa sumber daya fisik, tetapi juga warisan budaya dan spiritual yang harus dijaga. Emas Faffa bukan hanya logam mulia yang bernilai tinggi, tetapi juga simbol dari kejayaan peradaban kuno yang pernah ada di Nuswantara. Saat kita melihat Papua hari ini, mari kita ingat bahwa di balik keindahannya tersembunyi jejak-jejak sejarah yang menghubungkan kita dengan masa lalu yang penuh misteri dan keajaiban. Apakah kita akan menjaga warisan ini dengan bijak, atau justru membiarkannya lenyap tanpa bekas? Pertanyaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama.